Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain. Halo adik-adik semua, kita bertemu lagi ya. Lama kita tidak berjumpa. Bagaimana kabar kalian di sana, di masing-masing tempat kalian itu? Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Ibu doakan semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dari COVID-19 ini. Kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita, karena ini masih dalam masa pandemik. Walaupun sudah diberlakukan new normal, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Oke, kita langsung saja kita bertemu dalam pertemuan ke-9 kita, perkuliahan kita hari ini, yaitu mengenai makanan pendamping air susu ibu atau MPASI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amiratul Mutmainah dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Makanan pendamping ASI atau yang lebih dikenal dengan MPASI adalah makanan dan minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan kepada bayi mulai umur 6 sampai dengan 24 bulan. MPASI ini diberikan guna memenuhi kebutuhan gizi pada bayi selain dari ASI. MPASI ini merupakan masa peralihan atau makanan peralihan yang semula bayi hanya makan dan minum dari air susu ibu aja, kini mulai bertahap sedikit demi sedikit kita berikan makanan keluarga, karena nantinya bayi akan makan makanan keluarga. Kenapa MPASI diberikan mulai umur 6 bulan? Karena yang pertama adalah sistem pencernaan dari bayi itu sudah relatif sempurna. Jadi lambung bayi itu sudah sistem pencernaannya tidak hanya lambung tapi semuanya yang berkaitan dengan sistem pencernaannya itu sudah relatif sempurna, sudah bisa menerima makanan yang berasal dari luar selain dari ASI. Selain itu, dapat memberikan perlindungan dari berbagai penyakit. Prinsip pemberian MPASI. Prinsip pemberian MPASI ini berangsur-angsur atau bertahap, baik dari segi baik dari segi jumlahnya maupun dari segi bentuknya. Prinsip dasar dari pemberian MPASI ini adalah 4 kuadran. 4 kuadran makanan bayi yang meliputi karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan juga buah. Dimana kalau karbohidrat jangan hanya diberikan bubur aja ya, karena masih ada karbohidrat yang lain. Kemudian untuk yang protein hewani, jangan selalu diberikan daging merah, tapi bisa dari ikan juga, bisa dari telur ataupun ati. Untuk protein nabati juga sama, tidak selalu tahu tempe, tapi bisa juga kacang ataupun jamur. Untuk umur 6 sampai dengan 9 bulan, makanan pendamping ASI yang diberikan adalah makanan lumat. Kemudian secara berangsur pada usia 9 sampai 12 bulan, secara bertahap dia akan berubah menjadi makanan lembik. Kita berikan makanan lembik. Kemudian pada usia 12 sampai 24 bulan, kita baru berikan makanan keluarga. Tahap pemberian ASI. Salah.
tahap pemberian MPASI ya, mohon maaf. Tahap pemberian MPASI ini pada usia 6-8 bulan, pemberiannya adalah 3 kali sehari plus ASI. ASI ini tetap harus diberikan ya selama 2 tahun. Jadi pada umur 6-8 bulan frekuensinya adalah 3 kali sehari, makanan lumak plus ASI. Di mana jumlahnya itu secara bertahap kita tingkatkan sampai 2/3 mangkok ukuran 250 ml tiap kali makan. Kemudian pada usia 9-11 bulan diberikan 3 kali makanan lembek plus 2 makanan selingan plus ASI. Jumlahnya adalah lebih banyak, yaitu 3/4 mangkok ukuran 250 ml. Kemudian pada umur 12-24 bulan, frekuensinya yaitu bertambah jadi 5 kali sehari plus ASI. Jumlahnya sama, yaitu secara bertahap ditingkatkan sampai 3/4 mangkok ukuran 250 ml tiap kali makan. Jadi, pada usia 6 bulan pas itu, kita perkenalkan rasa dulu. Jadi 6 bulan 0 hari. Kita perkenalkan rasa terlebih dahulu kepada bayi kita atau kepada bayi kita. Jadi pada bayi yaitu dengan memberikan, contohnya seperti memberikan jeruk manis. Jadi kita berikan jeruk manis kepada dia, kemudian dia kan pasti makan, oh manis, pastinya kita harus memberikan jeruk manis. Kemudian besok bisa diberikan pisang, kemudian bisa diberikan pepaya, dan lain-lain. Baru setelah itu kita bertahap, kita berikan makanan lumak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat MPASI, yang pertama pastinya adalah makanan bayi harus bersih dan higienis. Yang kedua, menggunakan bahan makanan yang segar. Yang ketiga, apabila akan menambahkan gula, tambahkan sedikit aja. Kemudian yang keempat, jangan menambahkan penyedap rasa seperti MSG atau vetsin. Apabila memberikan telur, maka bisa dicoba memberikan kuning telurnya terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, dalam pembuatan tim campur, beras dapat diganti dengan kentang atau makaroni. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa prinsip pemberian ASI adalah 4 kuadran, di mana karbohidrat tidak hanya kentang saja. Tidak hanya nasi atau bubur aja. Kemudian yang ketujuh adalah pada umur 9 bulan, jenis buah yang boleh diberikan bisa pisang, jeruk, alpukat, apel, mangga, harum manis, pepaya, dan juga melon. Kemudian yang ke-8 yang harus kita perhatikan adalah ketika makanan bayi sudah matang, maka segera disimpan dalam wadah tertutup agar tidak terkontaminasi dari bakteri di sekitar. Kemudian yang ke-9 yaitu jika menggunakan makanan pendamping ASI dari pabrik, misalkan bubur yang bersaset atau yang dalam kemasan kotak, itu kita harus membaca cara menyiapkannya, kemudian batas umurnya, dan yang pastinya adalah expirednya. Kemudian hal yang harus diperhatikan yang nomor 10 yaitu bayi bisa mulai kita ajarkan makan dan minum sendiri menggunakan gelas dan juga sendok. Di sini juga dalam upaya kita mengenalkan alat-alat makan pada bayi. Kemudian cara membuat MPASI. Jika dari pisang atau pepaya, prinsipnya yang pertama yaitu pilih buah yang masak atau matang atau manis, kemudian cuci, kemudian kupas, kemudian kerik halus dengan sendok teh, lalu berikan kepada adik bayi. Oke. Kemudian apabila dari tomat, maka pilih tomat yang masak. Sama, pada dasarnya pilih tomat yang masak atau matang, kemudian cuci, lalu rendam dalam air mendidih. Setelah hancur, maka buang kulitnya, lalu saring,
menggunakan penyalin, lalu diencerkan dengan air matang, lalu beri sedikit gula. Tampak seperti gambar di sini. Kemudian apabila memberikan sari buah, maka pilih buah matang dan tidak asam, cuci sampai bersih, kemudian kerok buahnya, lumatkan atau disaring. Kalau misalkan mau berikan sari jeruknya, maka belah dua, peras, kemudian siap diberikan kepada bayi. Apabila kita memberikan biskuit, maka rendam biskuit tersebut dengan sedikit air matang. Jadi tampak seperti ini ya. Kemudian apabila membuat bubur susu, maka campurkan cara membuatnya yaitu campurkan tepung beras 1-2 sendok makan dan juga gula pasir 1-2 sendok makan menjadi satu. Kemudian tambahkan susu atau santan sekitar 5 sendok makan yang sudah dicairkan dengan air 200 cc sedikit demi sedikit. Jadi setelah kita menyiapkan di wadah berisi tepung beras sama gula pasir, maka kita siapkan susu atau santan, tapi sebelumnya susu dan santan itu sudah dicairkan dengan air sekitar 200 cc. Setelah kita aduk dan rata itu santan sama susunya dengan air, maka kita tuang ke dalam wadah yang berisi tepung beras dan juga gula pasir, lalu aduk sampai rata. Setelah itu masak di atas api kecil sambil diaduk-aduk sampai jika memberikan bubur bayi, maka siapkan bahan yang akan dipakai, cuci sampai bersih, potong atau cincang kecil-kecil. Kemudian rebus bahan utama bubur. Kemudian setelah itu, masukkan kacang-kacangan yang telah direndam, lalu masukkan daging atau lauk yang lain. Setelah bubur tampak kental, baru masukkan sayuran. Bahan yang paling akhir yang kita berikan adalah lemak dan minyak. Jadi lemak dan minyak itu dimasukkan sebelum diangkat, lalu tunggu sampai mendidih, baru kemudian kita angkat. Kriteria bubur yang baik adalah bentuk kental dan setengah padat. Jika bayi umur 7-8 bulan, bubur yang sudah masak harus disaring terlebih dahulu. Karena seperti yang tahap pemberian ASI bahwa diberikan pada umur 6-8 bulan diberikan makanan yang lumat terlebih dahulu. Oleh karena itu disaring. Sebelum diberikan disaring terlebih dahulu. Jika bayi di atas 9 bulan, maka sudah bisa mengkonsumsi bubur yang tidak disaring. Tetapi bahan pembuatannya harus dipotong atau dicincang sampai halus. Apabila kita mau memberikan bubur ASI, maka pertama kali kita memberikan ke bayi, maka hanya 2 sendok dulu aja, kemudian bertahap ditingkatkan sampai setengah gelas aqua. Seperti tahap pemberian, seperti prinsip tahap pemberian ASI. Ini adalah contoh menu sehari-hari. Jadi pada umur 6-7 bulan, 7-8 bulan, 8-9, 9-10, dan juga 11-12. Jadi setiap makan setengah gelas, buah dapat diberikan di antara jam makan. Jadi setiap makan, setiap antara 2 waktu makan, kita bisa memberikan saringan buah seperti ini. Nah, kan di antara waktu makan. Sebenarnya untuk menu itu tidak variatif juga nggak apa-apa karena bayi itu tidak mengenal bosan. Sebenarnya yang bosan adalah ibunya. Jadi kalau misalkan mau divariatif juga boleh. Pokoknya yang penting adalah prinsip dari pemberian ASI yaitu pemberiannya adalah 4 kuadran. Baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.